Dukungan ibu yang tak kenal letih dan lelah. Karya Muhammad Rizky Prasetya. Suatu hari aku dipanggil untuk seleksi buat ikut lomba paskibra sama pelatihku. Di sini aku senang karena akhirnya aku bisa dipilih buat ikut lomba. Ya, walau aku masuk di tim purna atau manajemen atau biasa disebut tim B. Tapi aku sudah senang sekali. Akhirnya ada kesempatan buat dapat prestasi. Dan dari situ aku latihan terus-menerus dari pulang sekolah sampai maghrib. Bahkan sampai sebelum isya. Dibilang capek, ya aku capek. Cuman ini kesempatan buat aku dapat prestasi dan gak mungkin ku sia-siakan. Dan H-1 hari kami pasukan nginap di sekolah. Malam sebelum lomba kami kembali latihan. Walau latihannya tidak berat-berat amat, kita skip langsung ke setelah latihan. Kami pergi ambil baju ganti buat kami istirahat. Kami pergi ke WC buat mandi. Setelah mandi kami kembali ke tempat kami tidur. Sebelum tidur kita dikasih makan dulu. Dan setelah makan kami disuruh kumpulkan HP masing-masing dan disuruh buat matikan daya agar tidak ada notif atau bunyi HP. Dan kami pun tidur. Esoknya kami bangun pagi-pagi buta, perkiraan jam 3 pagi, karena kami ingin sholat tahajud dan berdoa agar diberi kelancaran saat lomba nanti. Setelah sholat, kami pun kembali ke tempat tidur buat tidur sejenak. Tak lama kami bangun lagi buat sholat subuh. Setelah sholat, kami mandi dan siap-siap. Yang perempuannya habis sholat tahajud, mereka langsung mandi karena mereka mau di make up. Sedangkan yang laki-lakinya mandi paginya setelah subuh. Setelah kami semua mandi, kami memakai baju biasa dulu karena kami mau ikut apel terlebih dahulu. Dan yang lucunya ini, kami datang untuk apel itu pas sudah orang-orang mau bubar. Di situ kami tertawa walau tidak nyaring. Setelah apel, kita kembali ke sekolah buat ganti baju, siap-siap buat lomba. Setelah yang perempuannya di make up, lanjut ke yang laki-lakinya dilanjut buat di make up juga. Setelah make up, kami semua memakai baju lomba, celana dan sepatunya. Oh iya, tidak lupa juga memakai atribut buat lomba. Kita pasang di baju atributnya. Setelah semua siap, kita berangkat ke SMA 16, tempat kita lomba. Dan di perjalanan, kami di sini disuruh untuk memperbanyak doa, sholawat, agar diberi kelancaran pada saat tampil nanti. Oh iya, sebelum lomba, aku sudah kasih tahu ibuku buat nonton aku di lomba tersebut. Dan di sini posisi ibuku sedang sakit, tapi dia tetap mau nonton aku. Selang beberapa waktu kemudian, ibuku sudah sampai di SMA 16 sebelum aku sampai di sana duluan. Dan ibuku membeli tiket masuk. Setelah ibuku membeli tiket, ibuku langsung pergi ke tempat. Posisiku di sini sudah di tempat tunggu buat di absen terlebih dahulu, sambil banyak-banyak doa dan sholawat. Setelah diperiksa, di absen dan lain-lain, kita dipanggil buat yang namanya DP1. Di sini kami dicek kostum-kostum kita, cek-cek make up kita, pokoknya atribut-atribut yang lain. Setelah dari DP1, kami ke DP2. Di sini kami dipoto-foto oleh fotografer. Setelah kita skip dari DP1, kita ke DP2. Di DP2 cuma disuruh nunggu aja di situ, enggak ngapa-ngapain. Habis dari DP2, kita ke DP terakhir atau DP3. Di sini kami diberi tempat duduk buat nunggu giliran dipanggil. Di sini jantung kami sepasukan berdebar begitu kencang. Sambil nunggu, sambil juga kami berdoa dan sholawat. Dan selang beberapa waktu, tim kami akhirnya dipanggil. Dan pas masuk lapangan, ibuku memberiku semangat dan dukungan dengan teriakan yang membuatku semangat. Di sini aku udah berniat tidak akan mengecewakan ibuku yang sudah rela-rela nonton aku walau keadaannya lagi sakit. Dan jarak antara rumah dan SMA 16 tuh bisa dibilang jauh. Kita langsung skip saja pas mau tampil. Setelah tampil, kami pergi keluar dari lapangan lomba.
Pas sudah sampai di luar, ibuku langsung datang menghampiriku dengan wajah yang kelihatan lemas, akan tetapi ibuku tetap senyum melihatku. Tak lama pas sudah ibuku sampai di aku, ibuku menangis karena terharu. Di sini aku juga tidak tahan untuk menangis. Kami berpelukan sambil menangis. Di sini perasaanku menjadi satu, entah senang, terharu, sedih karena ibuku sakit, perasaan tidak enak hati. Ibu sakit, tapi ibu tetap memaksakan diri untuk datang nonton aku tampil. Dan setelah kami berfoto-foto, aku menyuruh ibuku untuk pulang duluan karena pengumuman juaranya malam. Tak mungkin ibuku kusuruh nunggu sampai malam dengan keadaan yang sedang sakit. Setelah ibuku pulang, ibu chat aku, nyuruh aku banyak-banyak doa agar bisa dapat juara. Tak lama kita skip langsung ke pengumuman. Dan ya, alhamdulillah tim kami mendapatkan juara yang lumayan membanggakan, yaitu juara harapan 1. Di sini ibuku senang dengarnya, dan juga kami satu pasukan senang bahagia bisa mendapatkan hasil yang lumayan memuaskan. Setelah pengumuman, aku pun pulang. Itu posisinya sudah tengah malam. Jadi pas sudah sampai di rumah, orang-orang rumah sudah pada tidur semua. Sisa aku sendiri. Aku bersih-bersih diri, ganti baju, dan lalu tidur. Langsung saja kita skip. Selang beberapa hari, tiba-tiba ibuku ngechat aku kalau dia di rumah kakaknya. Aku tanya, ngapain ibu di sana? Kata ibuku, ibu sakit asam lambung nak. Kalau di rumah ndak ada yang jaga. Kata ibuku dengan suara yang agak lemas ku dengar di telepon. Di sini aku langsung kaget dan sedih dengarnya. Karena ibuku di sini posisinya aku lagi sekolah dan aku kepikiran terus soal ibu. Setelah pulang sekolah, aku pulang ke rumah kakak ibuku dulu untuk melihat keadaan ibuku. Aku tanya kepada ibuku, kayak apa keadaannya bu? Kata ibuku, masih lemas nak. Aku pun terdiam dan izin pulang ke rumah buat mandi dan bersih-bersih. Lewat beberapa hari, kondisi ibuku tak kunjung pulih dan memutuskan untuk diperiksa ke rumah sakit. Saat sudah sampai di rumah sakit, ibuku diperiksa oleh dokter. Dan dokter ini bilang, ini bisa dirawat di rumah aja bu, karena belum parah. Kami pun pulang ke rumah buat dirawat di rumah aja. Akan tetapi 1-2 hari kemudian, ibuku tetap tidak kunjung pulih-pulih, malah makin lemas. Dan di situ posisiku aku lagi tidur karena sudah tengah malam. Akan tetapi tidak lama aku dibangunkan untuk menemani ibuku ke rumah sakit jam 12-an malam. Kami di sini sama kakak mamaku, jadi tidak cuma aku berdua saja sama ibu. Pertama, kami ke rumah sakit Dirgahayu. Di sana kamarnya sudah penuh, jadi kita pindah ke rumah sakit Hermina. Nah, yang bikin aku tidak enak hati adalah pas di Hermina, karena ibuku memakai yang namanya BPJS. Nah, yang bikin tidak enak hati itu karena pas perawat Hermina tahu ibuku mau menggunakan BPJS, pelayanan mereka sangat jelek, dan di situ ibuku langsung tidak mau. Jadi kami memutuskan untuk pergi dari sana dan memutuskan untuk berpindah ke rumah sakit dekat rumah saja walau bayar. Tak lama sudah sampai di sana, ibuku diperiksa dan ditunggu untuk dicarikan ruangan. Dan kita skip langsung, alhamdulillahnya sudah dapat ruangan. Pada malam pertama di ruangan, kami dibolehkan nginap dulu karena masih hari pertama, dan di dalam kamar pasien cuman masih diisi oleh ibuku. Belum ada pasien yang lain. Keesokan paginya, saudara ibuku pun pulang dan hanya tersisa aku yang menemani ibu. Setelah kami melewati kurang lebih 3 hari, akhirnya ibuku pun keluar juga dari rumah sakit. Ini adalah waktu yang paling kutunggu dan selalu aku doakan agar cepat-cepat keluar dari rumah sakit ini. Aku bersyukur akhirnya ibu keluar. Setelah keluar, kami pergi ke rumah kakak ibuku dulu buat menyimpun barang-barang yang tersisa di sana. Setelah kami menyimpun, akhirnya kami pulang ke rumah dengan sehat. Ya, walau keadaan ibuku masih agak lemas sedikit. Intinya di sini buat ibuku
ibuku ini seorang superwoman yang aku sayangi dan ku cintai. I love you, Bu.